Halo guys, perkenalkan kami dari Bengawan Tim. Di video kali ini kami akan berbagi sedikit analisa kami tentang dampak kebijakan impor-ekspor Amerika Serikat terhadap Indonesia menggunakan metode pastel. Kelompok kami berisikan 5 orang. Yang pertama Benediktus Awan, kedua Wahyu Hidayat, yang ketiga Royd Helmi, yang keempat Rafael Rega, yang kelima Arif Wicaksono. Pertama-tama, kebijakan tarif ekspor impor AS atau Amerika Serikat mempengaruhi stabilitas ekonomi negara mitra, termasuk Indonesia. Lalu, jika Amerika Serikat menaikkan tarif impor produk Indonesia, misalkan tekstil, industri dalam negeri bisa terganggu, dan ketegangan ekonomi dapat berkembang menjadi ketegangan diplomatik jika tidak ditangani secara bijak. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu adalah tanggapan politik Indonesia. Untuk yang pertama itu negosiasi GSP dengan Amerika Serikat. Pemerintahan Indonesia perlu memperkuat negosiasi untuk mempertahankan fasilitas tarif preferensial GSP agar produk ekspor tetap kompetitif di pasar Amerika Serikat. Untuk yang kedua itu diverifikasi pasar ekspor, mengurangi ketergantungan pada Amerika Serikat dengan membuka pasar baru ke wilayah Asia, Timur Tengah, dan Eropa melalui kerjasama dagang dan promosi internasional. Untuk yang ketiga yaitu peran aktif di forum internasional. Indonesia harus aktif di forum seperti WTO dan G20 untuk memperjuangkan sistem perdagangan global yang adil serta memperkuat posisi diplomasi ekonomi. Untuk yang selanjutnya, ekonomi, nilai tukar tidak stabil. Kebijakan tarif Amerika Serikat memicu ketidakpastian pasar global yang berdampak pada fluktuasi nilai tukar rupiah. Untuk yang kedua, ekspor menurun, pendapatan negara turun. Kenaikan tarif menyebabkan ekspor menurun, sehingga penerimaan negara dari sektor perdagangan ikut terdampak. Untuk yang ketiga, menurunnya investasi dan neraca perdagangan. Ketidakpastian ekonomi dapat mengurangi minat investor asing dan berisiko meningkatkan defisit neraca perdagangan Indonesia. Seperti itu. Teknologi sebagai solusi diversifikasi ekspor. Yang pertama, ekspor digital melalui e-commerce. Teknologi membuka peluang ekspor baru melalui platform e-commerce lintas negara. Yang kedua, efisiensi produksi dan daya saing. Otomatisasi dan digitalisasi proses produksi meningkatkan efisiensi dan daya saing global. Yang ketiga, inovasi produk dan riset global. Desain produk disesuaikan pasar global melalui kolaborasi R&D dengan mitra internasional. Selanjutnya, lingkungan. Implikasi lingkungan dari penyesuaian industri. Yang pertama, peningkatan limbah dan emisi. Kenaikan produksi lokal berisiko menambah polusi jika dikelola dengan baik. Yang kedua, dorongan menuju green economy. Industri perlu berinovasi ke arah ramah lingkungan agar tetap berkelanjutan. Yang ketiga, pentingnya regulasi lingkungan. Pengawasan ketat dibutuhkan untuk mencegah eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Oke, yang selanjutnya ada hukum, aspek hukum dan perdagangan internasional. Indonesia harus memastikan seluruh kebijakan dagangannya selaras dengan aturan WTO untuk menghindari sanksi atau sengketa internasional. Perjanjian dagang seperti Bilateral Investment Treaty atau BIT perlu diperbarui agar tetap relevan dengan kondisi ekonomi global dan melindungi kepentingan nasional. Regulasi ekspor-impor domestik harus diselaraskan dengan perjanjian dagang global, serta lembaga penyelesaian sengketa perdagangan harus diperkuat agar responsif terhadap konflik dagang. Yang selanjutnya kesimpulannya adalah yang pertama, kebijakan tarif AS berdampak luas pada berbagai aspek di Indonesia. Contohnya politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum. Yang kedua, diperlukan strategi nasional berbasis diplomasi, inovasi, teknologi, dan penguatan hukum untuk menjaga stabilitas dan kemandirian ekonomi. Kolaborasi lintas sektor termasuk pemerintah, swasta, dan
akademisi sangat penting untuk menanggapi tantangan global ini. Baik, teman-teman. Terima kasih yang sudah menyimak dan kita akan masuk nih di slide yang terakhir, yaitu rekomendasi langkah strategis pemerintahan Indonesia. Nah, sebelumnya kan kita sudah membahas ya, dampak kebijakan impor-ekspor Amerika Serikat terhadap Indonesia menggunakan metode pasel. Nah, kali ini kami sebagai Bengawan Tim ingin mengajukan nih rekomendasi langkah strategis yang mungkin pemerintahan Indonesia bisa ambil ke depannya. Yang pertama yaitu diversifikasi pasar ekspor. Kebijakan tarif Amerika Serikat dapat membatasi akses produk Indonesia ke pasar AS. Untuk mengurangi ketergantungan, Indonesia bisa perluas pasar ekspor ke negara-negara non-tradisional seperti Afrika, Asia Tengah, dan Timur Tengah. Yang kedua itu memanfaatkan perjanjian perdagangan seperti RCEP, yaitu Regional Comprehensive Economic Partnership, IPEF, dan CEPA, yaitu Comprehensive Economic Partnership Agreement dengan negara-negara mitra. Yang kedua adalah meningkatkan nilai tambah industri lokal nih. Alih-alih mengekspor barang mentah, Indonesia perlu mengembangkan industri hilirisasi, khususnya di sekitar pertambangan, pertanian, dan manufaktur. Yang kedua adalah berinvestasi dalam R&D dan industri 4.0 untuk produk teknologi tinggi seperti semikonduktor, kendaraan listrik, dan energi terbarukan. Nah, kita masuk ke yang ketiga nih ke teman-teman, insentif inovasi dan teknologi lokal. Untuk mengurangi dampak dari tarif dan mendorong daya saing global, Indonesia perlu berikan insentif pajak dan dana riset bagi perusahaan teknologi lokal. Nah, supaya itu mereka bisa berkembang, teman-teman. Kita berikan insentif terlebih dahulu. Yang kedua, kita bisa bangun ekosistem startup berbasis ekspor, seperti fintech, agritech, dan greentech. Nah, yang ketiga adalah bentuk kemitraan universitas dan industri. Baiklah, teman-teman, itu saja yang mungkin bisa kami jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kami dari Bengawan Tim izin undur diri dan selamat malam semua. Bye-bye.